kita syukuri dalam program Titian Ilahi yang sudah berjalan cukup lama dan tentunya banyak pelajaran yang harus kita petik dari beberapa para ustaz kita yang sudah menyampaikan di program acara Titian Ilahi. Pendengar, sebentar insya Allah ada narasumber kita yang akan memberikan tausiah kurang lebih selama 7 menit yang akan bersama kita pada sore hari ini di acara Titian Ilahi, yaitu Bapak Dr. Haji Andi Amiruddin MA. Topik kita yaitu hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Seperti apa penjelasan atau materi atau tausiah yang akan disampaikan oleh beliau? Jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan dulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Bapak Dr. Andes Yunjung Jamaluddin yang dibaca yaitu surah At-Taubah ayat 20 dan seterusnya. Tafadhal Bapak Yunjung Jamaluddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم وأولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم
ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, shadaqallahul azim. Baik pendengar kaum muslimin dan muslimah, demikian tadi telah kita ikuti pembacaan ayat suci Al-Quran. Tadi sudah dibacakan oleh Bapak Dr. Andes Yunjung Jamaluddin dengan pembacaan surah At-Taubah ayat 20 dan seterusnya. Insya Allah bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya dan tentunya terkhusus untuk yang membacanya. Baik pendengar kaum muslimin dan muslimah, kita akan menantikan hubungan dengan narasumber kita yaitu Bapak Dr. Haji Andi Amiruddin MA yang akan memberikan tausiah kurang lebih 7 menit untuk di program acara Titian Ilahi episode 1091. Kita dengarkan dulu yang berikut ini. Halo Pak Ustadz. Pak Ustadz. Halo, Assalamualaikum. Iya, Sudah? kita dengar Pak Ustadz tadi penyiarnya. Oh iya, saya ini sudah saya buka belum. anunya. Iya. Belum on Pak, belum, tunggu sedikit lagi. Habis lagi. Pak Ustadz, tapi bisa kita kasih miring HP tak? Kasih landscape. Oh begitu. Ya, itu supaya gambarnya besar Pak. Kasih landscape misalnya, baru taruh misalnya tuh. Ya. Begitu ya. Ya begitu. Iya Pak, cocok Pak. Supaya gambarnya besar. Ya. Bagaimana penampilannya? Sudah bagus. Ya, bagus. Ya, biar mundur saja lagi sedikit. Taruh saja Pak. Biar mundur sedikit Pak, supaya agak jauh-jauh sedikit. Bisa dapat. Ya, begitu. Kelihatan. Ya. Ya, bisa masuk. Bagaimana? Kok masuk? Ya, masuk. Bisa. Ya, nyambung. Oke, standby ya Pak Ustadz ya. Kita masuk. Iya. Pendengar kaum muslimin dan muslimah, seperti yang kami katakan tadi bahwa sebentar ada narasumber kita melalui Zoom. Ada Bapak Ustaz Dr. Haji Andi Amiruddin MA yang akan memberikan tausiah ini terkait dengan terkait dengan topik kita yaitu hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Baik, kita sudah tersambung, langsung saja menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz. Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Iya, Pak Ustaz, apakah Bapak Ustaz dengar suara Dewi di sana? Halo, Pak Ustaz. Halo, Pak Ustaz. Assalamualaikum. Iya, kita masih berusaha menghubungi Pak Ustaz ya. Ini lewat Zoom ya, terkait dengan sebagai narasumber kita yang akan memberikan tausiah terkait hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Iya, sekali lagi kita menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustaz Dr. Haji Andi Amiruddin MA.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya suaranya Dewi ini bisa terdengar ya sama Bapak Ustaz saat Iya. ini. Pak Ustaz gimana kabar? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah Pak Ustaz ini Iya, sudah lama tuh baru lama kita kita ketemu ketemu lagi ya. langsung ya. Iya, ini bertahun-tahun ya Iya, Pak iya. Ustaz ya. Iya, Pak Ustaz. Alhamdulillah. Iya, kita akan bersama ya para pendengar kita ya di acara Titian Ilahi untuk memberikan tausiah. Ini terkait dengan hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah dan tentunya kita undang juga partisipasinya para pendengar kita pada sore hari ini di 082133339440 atau di 081244239440. Nah, silakan kami beri waktu kurang lebih 7 menit Pak Ustaz terkait hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Tafadhal. Baik, pada pendengar yang budiman dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu asrafil alam bil anbiya ilal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'damu darajatan indallah. Ulaika humul faizun. Yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwan wa jannatin lahum fiha na'imun muqimun. Shadaqallahul azim. Para pendengar yang beriman dimanapun berada, cerita pada waktu itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapat perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa dia harus pada hari itu, malam itu juga dia harus berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Dengan alasan karena kota Mekah sudah tidak subur lagi untuk didakwakan agama Islam, sehingga belum dengan para kafir Quraisy yang pada alasannya mereka sudah tidak mau lagi menerima agama sesudah agama yang diterima dari nenek moyangnya. Menurut mereka tidak ada lagi agama benar selain dengan agama yang diterima dari nenek moyangnya. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala diangkat oleh Rasulullah untuk menjadi nabi dan rasul Allah, untuk membawa agama yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat itu adalah yang disampaikan dalam Quran pada surah Al-Imran, inna dina indallahi Islam. Agama yang diridai oleh Allah adalah agama Islam. Sehingga kalau kalian ingin mendapat kehidupan kalian di dunia dan akhirat, maka masuklah agama Islam dengan kafah dan berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah juga yang disampaikan di dalam Al-Quran pada surah Al-Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya takwa Kepada Allah dan janganlah engkau mati melainkan dalam beragama Islam. sebelum engkau berada di dalam Islam, agama Islam yang benar, dan berserah diri kepada Allah. Artinya, menurut penyampaian dan dakwah Rasulullah SAW kepada kaumnya pada saat itu adalah Quraisy, agama yang kalian itu bukan agama kebenaran, tetapi agama yang benar adalah agama yang datangnya dari Allah, yaitu agama Islam. Dan inilah yang saya bawa kepada kalian.
tapi mereka tetap saja tidak percaya karena memang mereka itu tidak beriman, tidak mau beriman kepada Allah. Itulah yang disampaikan di dalam surah Al-Baqarah, innalladzina amanu innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang kafir itu kau berikan penjelasan atau tidak kau berikan peringatan, tidak mungkin dia yakin dan percaya dan mau beriman kepada Allah. Jadi dengan perseteruan dengan agama yang dibawa oleh Rasulullah, mereka tolak mentah-mentah dan sekaligus dia tidak menerima lagi Rasulullah SAW. Padahal mereka itu adalah paman-pamannya sendiri, orang kaum Quraisy. Dengan alasan itu, di suatu saat kafir Quraisy dengan hasil rapatnya oleh kafir Quraisy itu, orang siapa saja yang masuk agama yang dibawa oleh Rasulullah, maka sakiti dia dan kalau perlu bunuh dia. Ini tinggal. Dengan alasan itu Rasulullah SAW memerintahkan pada saat itu orang yang masuk Islam belum banyak, masih berjumlah puluhan. Dengan tindakan-tindakan kafir Quraisy itu, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada kaum muslimin pada saat itu yang masih sedikit jumlahnya, agar kalian semua berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Karena kota Mekah kota kita ini sudah tidak bersahabat lagi. Oleh para kafir-kafir Quraisy itu semakin memuncak, ingin menzalimi dan bahkan ingin membunuh kaum muslimin, siapa saja yang masuk agama Islam pada saat itu. Sehingga lebih duluan kaum muslimin pengikut Rasulullah, agama Islam lebih duluan untuk dipindahkan, disuruh hijrah untuk dari kota Mekah ke Madinah. Dan kini sudah tiba gilirannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kembali kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, pada hari ini juga, pada malam hari ini juga, ya, pada hari ini juga, pada malam hari ini juga, kalian untuk berhijrah dari kota Mekah ini. Karena hasil rapat terakhir para kafir itu, dia akan membunuh engkau ya Rasulullah. Kamu harus dibunuh. Maka pada saat itu juga Rasulullah berhijrah dari kota Mekah ke Madinah. Pada hari itu juga Rasulullah berhijrah. Pada malam hari itu juga Rasulullah SAW berhijrah atas perintah Allah SWT. Namun suatu kekuatan luar biasa, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wahai Muhammad, Allah bilang, wahai Muhammad, jangan engkau takut, jangan engkau khawatir, jangan engkau takut. Insya Allah Allah akan memberikan perlindungan untuk perjalanan kamu sampai ke Madinah. Maka Rasulullah SAW dengan penyampaian oleh Allah Subhanahu wa taala, dia telah melakukan hijrah pada malam itu dengan dia begitu antusias dan kemudian melihat keluar dari dalam rumahnya Rasulullah SAW untuk mau berangkat, mau keluar rumah, maka rumahnya sudah dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy. Para Al-Gojo, orang-orang kafir pada situ. Begitu Rasulullah keluar akan siap untuk dihabisi. Namun Allah Subhanahu wa taala membuktikan kekuasaannya atas perlindungannya kepada hambanya, orang yang memperjuangkan agamanya pada saat itu. Dengan membaca bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallahi wa la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Melangkahkan kakinya dengan membaca surah Yasin ayat 89, ayat 9 surah Yasin.
begitu melangkahkan kakinya Rasulullah keluar dari rumahnya, maka seluruh orang kafir yang ada di luar menunggu untuk membunuh, mencelakai Rasulullah, semua terkapar seperti orang mayat yang terkapar di luar. Semua tertidur nyenyak, sehingga Rasulullah SAW melangkai orang-orang yang sedang tidur nyenyak itu untuk menuju ke rumahnya Abu Bakar. Untuk menuju ke rumahnya Abu Bakar, siap untuk berangkat. Namun dia sebelumnya transit di gua, pintu gerbang untuk masuk keluar untuk di Madinah, ada gua. Maka dia transit dulu di situ. Maka dengan kekejaman orang-orang kafir pada saat itu juga mengejar Rasulullah sampai kepada gua itu. Tapi Allah masih memberikan pertolongan kepada Rasulullah. Dibuat gua itu seakan-akan tidak ada orang di dalam, dan tempat menginjakannya Rasulullah SAW, semua makhluknya Allah diperintahkan, termasuk burung merpati dan kambing, untuk menghilangkan jejak kakinya itu Rasulullah SAW pada saat itu. Iya. Sehingga apa yang terjadi? Ya, inilah hijrah gambaran Rasulullah SAW dari kota Mekah ke Madinah. Dan sekarang kita kembali. Iya. Apakah sekarang ini kita berhijrah akan sama dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada saat itu? Menurut Rasulullah SAW, wahai kaum muslimin, Iya, ya. generasi Islam, untuk melanjutkan hijrahnya Rasulullah sekarang ini bukan lagi seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, tapi hijrah yang dilakukan oleh manusia sekarang ini seperti apa yang disampaikan di dalam surah Ali Imran pada ayat 110. Kuntum khaira ummati ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yaitu berhijrah pada diri setiap manusia itu untuk melakukan perubahan dimulai pada dirinya. Jadi arti yang hijrah sekarang ini bukan lagi seperti dulu yang dilakukan Rasulullah, tetapi hijrah yang sekarang ini dilakukan dengan perubahan. Yang dahulunya kita benar-benar beriman, belum benar-benar beriman kepada Allah. Kita berhijrah sekarang ini menjadi orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Dan dahulunya adalah kita selalu berbuat kemungkaran, tapi kita sekarang berhijrah untuk menjadi orang yang pencegah daripada kemungkaran. Baik. Kita berhijrah yang dahulunya. Iya. Ya. Baik. Jadi saya sampaikan dulu ini sedikit. Ya, kita yang berhijrah yang dahulunya kita selalu adalah orang yang tidak melakukan kebajikan, tetapi kita berhijrah sekarang untuk selalu orang yang melakukan kebajikan. Inilah gambaran-gambaran hijrah yang dilakukan Rasulullah untuk kita lakukan sekarang ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Iya. Ini sudah ada dari tadi yang menelpon ya, sebelum kita ke pertanyaan gitu. Mungkin ada penelpon lain untuk menanyakan terkait dengan topik kita. Iya. Halo, Titian Ilahi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini? Pak Edi lagi mobile nih. Baik, Pak Edi yang lagi mobile di Makassar ya Pak ya? Iya. Baik, silakan Pak Edi dengan Pak Ustaz. Pak Ustaz, makasih banyak atas penjelasannya. Yang pertama, sebelum saya bertanya lebih jauh, seperti apa dalilnya yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Muhammad, mengatakan bahwa wahai Muhammad jangan tidur, silakan berhijrah, itu ya. Kan mengungkapkan itu kan harus ada dasarnya juga, seperti apa dalam Al-Quran atau seperti itu, menghimbau kepada masyarakat jangan takut ya Muhammad, silahkan ke Madinah atau berhijrah ke sana. Yang kedua, seperti sekarang ini ajakan untuk berhijrah, seperti apa yang bisa Bapak sampaikan ya kepada masyarakat yang betul-betul berhijrah, yang dari yang baik, dari yang tidak baik menjadi yang baik. Seperti kondisi sekarang ini ya, banyak oknum-oknum ya yang tanda petik itu tanda kutip bahwa dengan kondisi Indonesia sekarang ini
sepertinya berhijrah itu jauh dari harapan kita, Pak Ustaz. Demikian Pak Ustaz, mohon disampaikan yang sebenarnya. Jangan kita takut Pak Ustaz, katakan saja yang sebenarnya. Baik, iya Pak Adi, terima kasih banyak Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Iya. ini pertanyaan dari Pak Adi yang ada di Makassar, mungkin bisa langsung dijawab ya Pak Ustaz ya. Ini pertanyaan pertamanya itu dalil yang apa ya yang menyampaikan di dalam Al-Quran itu terkait berhijrah ke Madinah. Seperti apa dalilnya katanya Pak Ustaz? Silakan. Iya, baik di dalam surat At-Taubah ayat 20 itu gambarannya tentang hijrah. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'damu darajatan indallah ulaika humul faizun yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwani wa jannati lahum fiha na'imun muqimun. Jadi sebagai motivasi dalilnya kaitannya dengan perintah pada saat itu kepada Rasulullah. Saya sampaikan tadi bahwasanya Rasulullah itu diperintahkan untuk berhijrah karena di Mekah itu sudah tidak subur lagi untuk disiarkan agama Islam karena penolakannya daripada kafir-kafir Quraisy pada saat itu yang sudah tidak menerima lagi agama selain agama yang diterima dari nenek moyangnya. Padahal di sisi lain Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya saya diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Nabi dan Rasulullah untuk membawa agama yang benar. Agama yang benar itu di dalam surat Imran juga yang disebut dengan Inna Dina Indallah Islam, yaitu ajaran agama yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah ajaran agama Islam. Sehingga pada saat itu disampaikan oleh Rasulullah bahwasanya ajaran yang benar dan yang diredai oleh Allah dan insya Allah kalian akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala adalah ajaran agama Islam yang saya bawa ini sekarang. Nah, ini yang tertuang di dalam surah Al-Imran itu tadi. Ya. Nah, namun dasarnya orang yang kafir kaum Quraisy ini dia sudah tidak menerima lagi karena kepenatikannya daripada agama yang diterima dari nenek moyangnya. Karena dengan sendirinya ya itu juga yang menjadi alasan sehingga dia juga tidak percaya ya bahwasanya adanya Tuhan dan dia beriman kepada Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal Tuhan yang harus disembah yang dilampirkan daripada agama yaitu adalah yaitu Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala dan ajaran agama Islam lah itulah yang akan memperjelas Tuhan yang harus disembah adalah Tuhan Allah. Iya. Dan itu tertuang di dalam agama Islam. Bunya Islamu ala hamsi syahadatain. Allah ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa aqimus shalah wa atuz zakata wa siyam Ramadan wa hajj bait. Ya. Ya, bahwasanya agama Islam itu ya agama yang diredai oleh Allah yang dituangkan suatu ajaran-ajarannya bahwasanya kisahnya berdiri agama utamanya agama Islam itu ada 5 perkara. Iya. Itulah yang pertama adalah 2 kalimat syahadat. Ini 2 kalimat syahadat inilah dasar keimanan manusia. Kalau memang kita mengakui ada Tuhan, ya tidak ada Tuhan selain dengan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iya. Inilah yang dipertentangkan oleh Rasulullah, agama yang dibawanya dengan orang kafir Quraisy karena orang kafir Quraisy tidak mau menerima informasi yang mana yang benar. Dengan ini pertentangan maka orang kafir Quraisy itu siapa saja yang mau masuk Islam maka harus dibunuh, harus disakiti dan kalau perlu dibunuh. Dengan cara-cara inilah tindakan-tindakan inilah sehingga Allah pun memerintahkan Rasulullah SAW, kalian harus berhijrah karena sudah tidak aman lagi kota Makkah ini oleh tindakan-tindakan.
Seperti itu ya gambarannya ya. Baik, untuk pertanyaan kedua dari Pak Adi ini, Pak Ustaz, yaitu seperti apa yang bisa Pak Ustaz sampaikan kepada masyarakat ini terkait dengan ajakan berhijrah? Tafadhal, Pak Ustaz. Iya. Ya, tentunya sekarang ini berhijrah tidak lagi seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Karena orang yang dilakukan Rasulullah dulu itu kan Mekah belum menganu agama Islam. Sekarang ini sudah selesai setelah turunnya ayat surah Al-Maidah ayat 3 itu, agama kita sudah disempurnakan, sudah diraih, dan semua sekarang ini adalah sudah masuk Islam semua. Islam ini sudah diterima. Nah, tentunya tidak lagi fisiknya, misinya, fisiknya seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Tapi hijrah sekarang ini, ya, seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah untuk berhijrah kepada pribadi masing-masing dulu. Yang dulunya kita belum benar-benar beriman kepada Allah, kita berhijrah. Betul-betul kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dahulunya belum kita benar-benar bertakwa kepada Allah, maka mari kita berhijrah untuk menjadi orang yang benar-benar dulunya kita belum menjadi orang yang soleh, maka berhijrah sekarang ini untuk menjadi orang yang soleh, yang selalu berbuat kebaikan. Itu dulu di setiap individu yang manusia Indonesia yang dilakukan. Kalau seluruh masyarakat Indonesia, utamanya yang mayoritas Islam ini, sudah melakukan perubahan diri ini, maka insya Allah akan menjadi alasan Allah untuk menurunkan ridanya dan karunia-Nya di seluruh Indonesia ini, akan dijadikan negara kita masyarakat adil dan makmur. Insya Allah kita akan berhasil. Baik. Tetapi sepanjang kita kayak ini ya, seperti itu gambarannya barangkali Mbak. Iya, baik Pak Ustaz, kita masih terima telepon dulu karena ini sudah ada penelpon kita lagi di program acara Titian Ilahi. Halo, Assalamualaikum. Iya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum, Titian Ilahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini? Saya Mustahan di Cendana Baru, Maros. Iya, Pak Mustahan, tafadhal langsung dengan Pak Ustaz. Iya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. Yang ini saya mau tanyakan Ustaz, kalau kita mendengar penuturan Ustaz tadi, berarti bulan Muharram ini seharusnya bulan yang dihormati, tapi kenapa kebanyakan di dalam masyarakat ini menganggap bahwa bulan Ramadan adalah bulan Muharram adalah bulan yang naas, padahal kalau kita mendengar sejarah seharusnya bulan Muharram ini adalah bulan yang mulia karena di dalamnya Nabi kita berhijrah untuk memperjuangkan Islam. Ya, itu saja Ustaz. Iya, betul. Iya, baik, terima kasih Pak Mustahan ya atas partisipasinya. Iya, Pak Ustaz, ini langsung dijawab ya Pak Ustaz dari Pak Mustahan yang ada di Cendana Baru. Bulan Muharram ya sebenarnya bulan yang mulia, tapi kenapa masyarakat ada yang menganggap bahwa bulan Muharram ini adalah bulan yang nahas? Seperti itu Kak Pak Ustaz, tafadhal. Iya. Iya. Inilah kesalahpemahaman ya. Berita yang dulu, yang pada zaman jahiliyah dulu ini, ya, yang disebarkan bahwasanya bulan Muharram itu adalah bulan nakasa, kalau bahasa Makassar. Iya. Sehingga kalau tiba di bulan Muharram ini, semuanya dihentikan, tidak boleh ada perkawinan, tidak boleh bangun rumah, semuanya harus dihentikan ya Pak Ustaz. Yang apa yang dilakukan masyarakat harus dihentikan dengan kepercayaannya dari berita yang tidak benar ini. Baik. Padahal bulan Muharram itu adalah bulan kemenangan. Iya. Bulan kemenangan. Bulan yang penuh dengan berkah, karena di dalam bulan Muharram itu banyak yang terjadi sejarah.
Salah satu sejarah adalah itu tadi perjuangan Rasulullah untuk memperjuangkan agama Allah, dan di dalam bulan Muharram inilah ditandai kemenangannya Rasulullah untuk melawan para orang-orang kafir itu untuk memperjuangkan agama Islam. Sehingga bulan Muharram ini adalah disebut dengan di dalam ajaran agama kita adalah bulan kemenangan, bulan yang penuh berkah. Oleh sebab itu di dalam bulan Muharram ini seharusnya banyak kita melakukan ibadah-ibadah ya untuk menjemput keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini malah sebaliknya sebagian masyarakat. Tapi saya rasa itu hanya di kampung-kampung, kalau di kota-kota ini sekarang sudah mulai paham, Mbak. Iya, Ya, iya. itu pada saat itu adalah pemahaman itu pada saat dulu dakwah belum sampai Iya. ke masyarakat. Dakwah yang tersisa adalah provokasinya orang-orang jahiliyah dulu. Iya, iya, betul. Orang-orang jahiliyah memang dikatakan nakas karena dia pada saat itu dia dikalahkan oleh kebenaran atau oleh agama Allah SWT yang dibawa oleh Rasulullah. Mereka yang dikalahkan, sehingga dia dikatakan bulan Muharram itu adalah bulan nakasa. Ya, mereka nakasa karena di situ dia dikalahkan. Iya. Tapi bagi kita orang Islam, ada bulan Muharram itu adalah bulan yang penuh berkah, karena disinilah ditandai perjuangan Rasulullah menang untuk memperjuangkan agama Allah dan diberikan Allah reda dan kebahagiaan. Karena banyak yang terjadi di sini, ya, Iya. untuk bisa dijadikan sebagai kemuliaan. Iya, Seperti iya. itu. Jadi itu memang kesalahpahaman, Iya, betul. ya, yang perlu diluruskan. Dakwah itu harus sampai ke desa-desa, sampai ke pelosok. Dakwah ini untuk penyampaian kebenaran ini, Iya. supaya seperti itu. Baik. Ya, baik seperti itu Iya. Ibu Dewi. Iya, afwan Pak Ustaz, ini karena kita sudah dibatasi oleh waktu, sebelum menutup kebersamaan kita di program acara Titian Ilahi, mungkin ada yang ingin disampaikan secara singkat ya Pak Ustaz, dan dilanjutkan dengan penutup doa sebagai penutup kita di program acara Titian Ilahi. Tafadhal Pak Ustaz. Iya, iya. Iya, baik. Baik, para pendengar yang budiman, untuk lebih jelasnya apa yang disampaikan pada hari ini. Oleh sebab itu, hijrah yang dilakukan sekarang ini bukan lagi hijrah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, karena agama kita sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diterima oleh masyarakat, tidak lagi seperti kondisi pada saat Rasulullah. Tapi hijrah yang harus dilakukan sekarang ini adalah untuk perubahan-perubahan pada diri setiap individu rakyat Indonesia ini, rakyat manusia seluruh dunia ini, dengan memperbaiki dari yang jelek kita pindah kepada yang baik semuanya, maka insya Allah disitulah Allah akan memberikan reda kepada kita, akan memberikan pertolongan dan akan memberikan kemudahan, insya Allah. Jadi hijrah yang harus dilakukan, saya sekali lagi, adalah hijrah untuk melakukan perubahan dari yang jelek menjadi kita berhijrah kepada yang baik, segalanya yang baik, perbuatan yang baik, ya, keimanan kita yang lebih baik, ya, ketakwaan kita yang lebih baik, kesalehan kita yang lebih baik, ya, kinerja kita yang lebih baik, disiplin kita yang lebih baik. Semuanya kita berhijrah kepada yang lebih baik untuk setiap individu. Sehingga dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan meratakan, menurunkan redanya dan karunia-Nya di dunia ini, di seluruh dunia ini, untuk merasakan kenikmatannya dengan reda Allah. Dan di seluruh rakyat Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke, menjadilah manusia yang baik. Janganlah dihentikanlah, ya, perbuatan-perbuatan kezaliman, yang apalagi yang dapat menzalimi negara ini atau yang dapat menzalimi satu sama lain. Hentikanlah itu, bertaubatlah, ya, bertaubatlah kita semua, supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan digantikan apa yang selama ini kita alami adalah musibah-musibah terus. Allah
Saya rasa dia akan ganti. Kalau kita sudah menjadi orang baik semua, Allah akan ganti musibah ini dengan suatu kebaikan, dengan ridhanya hidup ini akan lebih baik, dan insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Saya rasa seperti itu Mbak Dewi, dan mudah-mudahan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah meridai kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana dalamna anfusana wa iddan taghfir lana wa tarhamna kunna minal khasirin. Allahumma yassir lana syafa'atuhu bi jatika wa jalalika. Allahumma inni a'udzu bika min su'tika bi mu'afatika min uqubatika a'udzu bika minka na'si sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika. Allahumma qil lana min khasyatika ma yahulu baina wa baina ma'asyika. Allahumma ya muqallibal qulubi sabbit qalbi 'ala dinika. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna minal muttaqina imaman. Rabbana ghafir li wa lidayya yawma yaqumul hisab. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka jalla yasifun wasalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Amin ya rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran untuk Bapak Ustaz Dr. Haji Andi Amiruddin MA atas waktunya sebagai narasumber kita, sudah memberikan tausiah kepada para pendengar di Titian Ilahi episode 1091. Iya, tafadhal, terima kasih sekali lagi untuk Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi kebersamaan kita di program acara Titian Ilahi sudah bersama Pak Ustaz. Semoga bisa memberikan manfaat untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang saat ini masih bersama kami di Pro 1 Radio Makassar, kanal Inspirasi. Sembilan 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Semerbak tebarkan aroma cinta, membuat hatiku menyentuh relung jiwaku. Ku cium setiap kuncupmu, wanginya menusuk jantungku, luluhkan rasaku, menuai buah cintaku. Izinkanlah aku menyinggahi hatimu, oh, untuk berlabuh. Izinkanlah aku untuk memetikmu, oh, jadikan engkau melatiku. Nan semerbak tebarkan aroma cinta, luluhkan rasaku, menuai buah
Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti info terkini. Info terkini. Info Baik. terkini. Pendengar, kita sudah tersambung dengan rekan kami Ahmad Aprisudin. Ini terkait dengan persiapan jelang kick off pertandingan PSM versus Persija di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Ahmad Aprisudin, silakan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Dewi Seplai di studio 1. Baik pendengar, baru saja kick off pertandingan antara PSM Makassar melawan Persija telah dimulai dan saat ini pertandingan sudah berlangsung selama kurang lebih 6 menit di mana kedua kesebelasan sudah mulai bermain di tengah lapangan dan di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare ini hadir 8.000 penonton yang hadir baik itu dari kota Makassar maupun daerah kota Parepare. Dan saat ini kedua kesebelasan sudah mulai saling jual beli serangan di lapangan dan memang kick off ini sudah dimulai sejak pukul 5 atau kurang lebih 7 menit yang lalu dan nampak kedua pelatih juga sudah pemain-pemain terbaik mereka dan pertandingan ini di lapangan dan nampak kedua pelatih terus memberikan instruksi dan belum duduk sama sekali di bangku bench cadangan dan berdasarkan pantauan kami juga para penonton yang hadir di Stadion Gelora B.J. di Parepare untuk pertandingan hari ini cukup tertib jika dibandingkan pada pertandingan sebelumnya melawan Bali United di mana pihak panitia pelaksana telah menyediakan berbagai jalur untuk masuk penonton sehingga tidak terjadi penumpukan di stadion ini. Demikian yang dapat kami laporkan untuk sementara. Kembali ke rekan Dewi Satria di studio Pro 1 Makassar. Baik, terima kasih rekan Ahmad Aprisudin atas laporan Anda. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Info terkini. Ragam informasi Pro 1. Selamat sore saudara, inilah ragam informasi edisi Jumat tanggal 5 Agustus 2022 bersama saya Dewi Satriani. Dan ini dia informasi pertama. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memfokuskan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Toraja Utara dan Tanah Toraja sebagai bentuk dukungan daerah wisata. Laporan Alfianus Baka. Provinsi Sulawesi Selatan terus mengebut pembangunan di wilayah Toraja Utara dan Tanah Toraja untuk menciptakan pembangunan yang merata dan berkeadilan. Terlebih lagi, dua kabupaten Toraja tersebut merupakan destinasi wisata Sulawesi Selatan sehingga infrastruktur jalan menjadi yang utama. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman memaparkan untuk wilayah Toraja, pihaknya telah memulai tahun lalu pengerjaan sejumlah ruas jalan seperti Poros Rantai Pausa dan Batu Sitanduk perbatasan Luwu Toraja Utara. Sedangkan untuk tahun ini juga dilakukan penanganan jalan provinsi, ruas Rantepau, Pangala, Barupu, batas provinsi Sulbar secara bertahap, termasuk pembangunan jalan untuk mendukung objek wisata Olon di Kabupaten Tanah Toraja. Cita-cita saya bagaimana membangun Batu Sitanduk sadar terus jalan. 2021 kemarin kami mulai dengan 11 kilo. Ini Pangala kita mulai tahun ini kita bangun lagi 5,4 kilo. Kami bantu keuangan juga di Tanah Toraja. Olon sudah 2 putaran kita bantu. Saya minta Pak Bupati minta tolong karena uang sudah diturunkan harus segera diserap. Gubernur lanjut mengatakan untuk pembangunan infrastruktur diakui masih ada wilayah yang hingga saat ini belum peroleh bantuan perbaikan seperti jalur Mapak Simbuang Kabupaten Tanah Toraja. Pihaknya berharap warga di daerah tersebut bisa bersabar karena Pemprov tetap memperhatikan keluhan masyarakat. Tahun 2022, pendapatan retribusi Perumda Pasar Makassar dari 118 pedagang aktif berjualan di Pasar Kampung Baru Makassar tembus Rp1 juta per hari. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia. Perusahaan umum daerah Perumda Pasar Makassar berhasil meningkatkan pendapatan retribusi melalui kepala unit pasar di masing-masing pasar tradisional di Kota Makassar dari tahun 2021 hingga 2022. Salah satunya di Pasar Kampung Baru yang terletak di Jalan W.R. Supratman. Kepala Unit Pasar Kampung Baru Muhammad Fajarudin mengatakan, sejak awal tahun 2022 terjadi peningkatan terhadap penyetoran retribusi dari pedagang yang aktif berjualan di Pasar Kampung Baru. Tercatat, tahun 2021, retribusi yang dapat diraup sekitar Rp800 hingga Rp900.000 per hari, sedangkan tahun 2022 naik menjadi Rp1.047.000 per hari. Dikatakan,
Penghasilan tersebut didapatkan dari 118 pedagang yang aktif berjualan di Pasar Kampung Baru. Di sisi lain, Muhammad Fajarudin menyebut kesadaran pedagang dalam membayar kewajibannya juga cukup baik. Adapun retribusi yang dipungut dari pedagang, yakni retribusi harian, retribusi kebersihan, dan retribusi keamanan. Kios 6.000 distribusi hariannya, kebersihan keamanannya 2.000, jadi ada yang 10.000. Kalau PK5 sama hamparan khusus itu distribusi hariannya ada 5.000, keamanan kebersihan 2.000 jadi 9.000. Ada yang 10.000, ada yang 9.000. Oh alhamdulillah, selama ini tidak, karena dia tahu. Dia pakai tempatnya pemerintah kota yang dikelola sama Perumda Pasar Karya. Dan mereka sadar. Sementara itu, seorang pedagang kelapa parut di Pasar Kampung Baru yang enggan disebutkan namanya mengaku menyetor ke pihak pasar senilai Rp25.000 per hari. Ia menyebut setiap harinya ada sekitar 1 atau 2 petugas pasar yang aktif turun ke pedagang untuk meminta pembayaran retribusi. Ya tergantung juga tempatnya, kayak saya kan 2 dihitung 2 jadi 12.000, security-nya, kebersihannya, uang sampah, itu masuk semua. Sebelumnya, Perumda Pasar Makassar memungut retribusi dari pedagang sebagai salah satu upaya meningkatkan pendapatan asli daerah PAD Kota Makassar. Tiba saatnya kita saling bicara tentang perasaan yang kian menyiksa, tentang rindu yang menggebu, tentang cinta yang tak terungkap. Sudah terlalu lama kita berdiam, tenggelam dalam gelisah yang tak teredam, memenuhi mimpi-mimpi malam kita. Duhai cintaku, sayangku, lepaskanlah perasaanmu, rindumu, seluruh cintamu. dan kini hanya ada aku dan dirimu sesaat di keabadian. Jika sang waktu bisa kita hentikan, Oh, dan segala mimpi-mimpi jadi kenyataan, meleburkan semua batas antara kau dan aku. Kita duhai cintaku, sayangku, lepaskanlah perasaanmu, rindumu, seluruh cintamu, dan kini hanya ada aku. Baik, pendengar, lanjut lagi dengan informasi berikut. 2 orang remaja yang hendak mengedarkan narkoba di Jalan Deng Tata, Kecamatan Tamalate, Makassar ditangkap tim patroli Tandar Presisi Polda Sulawesi Selatan. Kembali dilaporkan Syarifuddin. Terlarang narkotika perlu diwaspadai peredarannya melalui media sosial karena para pelaku kejahatan narkoba saat ini sangat mudah memperoleh dan mengedarkan narkoba melalui pemesanan media sosial. Seperti 2 orang remaja kedapatan menguasai narkotika jenis sabu di Jalan Deng Tata, Kecamatan Tamalate, Makassar, diringkus tim patroli Tandar Presisi Polda Sulawesi Selatan.
Komandan Tim 2 Patroli Thunder Presisi Polda Sulawesi Selatan Aibda Asrin Asis mengatakan pihaknya mengamankan 2 orang remaja saat berpatroli di Jalan Daintata, Kecamatan Tamalate, Makassar. 2 remaja tersebut mencurigakan saat mengendarai sepeda motor berboncengan tidak menggunakan helm sehingga diberhentikan. Saat anggota tim Thunder menggeledah 2 remaja tersebut, salah satunya berusaha membuang saset plastik, ditemukan anggota patroli dan ternyata berisi narkoba jenis sabu. Thunder Presisi Direktorat Samosir Polda melaksanakan patroli stroke point di sekitar Jalan Daintata. Ada 2 orang pemuda pelanggar mencurigakan tidak menggunakan helm sehingga kami memberhentikan. Kami melakukan pemeriksaan. Ada salah satu pemuda membuang sebuah bungkus plastik. Setelah kami periksa bungkus plastik tersebut, ternyata pemuda tersebut membuang jenis narkotika jenis sabu. Kedua remaja yang diringkus tim patroli Thunder Presisi Polda Sulawesi Selatan mengakui narkotika yang dikuasai diperoleh dari pemesanan melalui media sosial Instagram untuk diedarkan. Kedua pelaku dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar untuk menjalani proses hukum karena melanggar Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 1999 dengan ancaman hingga 12 tahun penjara. Penyelenggaraan ibadah haji melalui debarkasi dan embarkasi Makassar dipantau DPRD Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Selengkapnya dilaporkan Syarifuddin. Jemaah haji asal Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, sebanyak 786 orang yang diberangkatkan melalui embarkasi Makassar telah dipulangkan keseluruhan oleh PPIH Debarkasi Makassar dengan 2 kloter, yakni kloter 6 dan kloter 7. Pemulangan jemaah haji asal Sultra dijemput pemerintah dan PPIH daerahnya masing-masing di Asrama Haji Sudiang Makassar. Kloter 6 tiba pukul 6 pagi hari, sementara kloter 7 tiba pukul 18.20 di Asrama Haji petang kemarin. Jemaah haji kloter 7 berasal dari Kabupaten Kolaka, Kolaka Utara, Wakatobi, Bau-Bau, Kabupaten Muna, Buton, dan Kabupaten Buton Tengah diserahkan Koordinator PPIH Debarkasi Makassar, Haji Fatur Rahman, kepada beberapa pemerintah kabupaten asal jemaah haji Sultra dengan utuh sebanyak 393 orang jemaah. Melihat di media jemaah haji Indonesia di Tanah Suci sudah ada beberapa orang yang meninggal, dan alhamdulillah yang kita terima juga hari ini dari pihak embarkasi Makassar jumlahnya 393 orang. Sementara Wakil Bupati Kolaka HM Jayadin saat menerima jemaah haji dari PPIH Debarkasi Makassar menekankan kepada seluruh jemaah haji agar menjaga nilai ibadahnya dari tanah suci di tengah masyarakat setelah tiba di daerahnya masing-masing. Kita akan kembali nanti bergabung dengan seluruh masyarakat di lingkungan kita dan keluarga. Jadilah contoh, jadilah teladan. Jangan kita kembali masih kebiasaan-kebiasaan yang dulu yang kita bawa kembali. Kebiasaan yang tanah suci selama kita melaksanakan rangkaian ibadah kita lupakan setelah kita kembali di daerah kita masing-masing, supaya apa yang kita harapkan kita idam-idamkan semua kita yang melaksanakan ibadah ke tanah suci menjadi haji yang mabrur. 2 kloter jemaah haji asal Sultra telah diberangkatkan ke daerahnya secara bertahap mulai pukul 2 dini hari hingga pagi hari tadi. Kondisi cuaca yang berbeda jauh dengan kondisi di tanah air membuat jemaah haji asal Sulawesi Tenggara banyak mengeluhkan demam dan flu saat melaksanakan ibadah di tanah suci. Hal itu diungkapkan petugas medis yang tergabung dalam kloter 07 asal Sulawesi Tenggara. Jemaah haji kloter 7 asal Sulawesi Tenggara malam tadi tiba di Asrama Haji Sudiang Makassar. Setibanya di asrama haji, ke-393 jemaah tersebut bersama para petugas haji yang tergabung dalam kloter 7 kemudian diarahkan melakukan tes antigen sebelum akhirnya masuk ke ruangan aula. Dari pantauan RRI di lapangan, seluruh jemaah haji nampak sumringah saat kembali ke tanah air. Meski demikian, para medis dari kloter 7, Dr. Jumarni mengaku saat berada di Tanah Suci, rata-rata para jemaah mengeluhkan sakit flu dan demam akibat suhu yang mencapai 40 hingga 43 derajat Celcius. Keluhan penyakit yang paling banyak batuk, demam, flu. Kenapa? Karena di sana cuaca sampai 40 derajat Celcius lewat. Terus waktu Armusna, Musdalifah, Arafah, Mina itu memang cuacanya di sana lagi panas juga. Kalau penyakit bawaan itu insya Allah sudah
terapi memang sama dokter spesialis yang ditangani sebelum berangkat dan difasilitasi dengan persediaan obat-obat. Ditambahkan, beruntung selama pelaksanaan ibadah haji tidak ada kendala berarti yang ditemui, terlebih bagi jemaah dengan penyakit bawaan. Dr. Jumarni juga berpesan bagi jemaah yang memiliki penyakit bawaan agar sekembalinya di daerah masing-masing untuk kemudian melakukan kontrol atau pemeriksaan di rumah sakit setempat untuk memastikan kondisi kesehatan masing-masing jemaah. Karnila Kandi melaporkan.